Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Pada pertemuan ini, pertemuan yang ke-14, kita akan membahas mengenai perawatan jenazah, di mana perawatan jenazah itu dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, lalu menguburkan. Apa yang menjadi dasar di mana kita diperintah untuk memandikan jenazah? Yaitu hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Faqala, Rasulullah masuk ke ruang kami saat putrinya meninggal. Beliau bersabda, aghsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsar min dzalik. Mandikanlah ia 3-5 kali atau lebih daripada itu. In ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Jika kalian melihatnya itu perlu, maka tambahkan air dengan daun bidara, lalu yang terakhir dengan kapur atau sesuatu dari kapur. Fa idza faraghdunna fa'adhinnani, jika kalian selesai memandikan, beritahu aku. Falamma faragna adzannahu. Kemudian ketika kami sudah selesai, kami pun memberitahu beliau. Fa'atahu hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu taghni izarahu. Kemudian beliau memberikan kepada kami selendang sorban besarnya sambil berkata, selimutilah ia dengan selendang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tidak semua jenazah itu wajib dimandikan. Yang wajib dimandikan adalah pertama, jenazah daripada orang muslim atau muslimah. Lalu yang kedua adalah jenazah yang tubuhnya jelas, artinya tidak hancur. Kalau ada mayit yang hancur karena kecelakaan atau karena terbakar dan lain sebagainya, maka tidak wajib dimandikan. Kemudian yang ketiga, orang yang matinya bukan karena mati syahid di medan perang. Kalau dia adalah orang yang meninggal ketika peperangan, maka tidak wajib dimandikan. Dia langsung disolati kemudian dikuburkan. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jadi bayi yang masih sangat kecil itu tidak wajib dimandikan. Dia langsung dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Orang-orang yang boleh memandikan jenazah ada syaratnya. Yang pertama, muslim. Jadi nggak boleh seorang kafir itu memandikan jenazah orang muslim. Yang kedua, berakal. Maka orang gila nggak boleh memandikan jenazah. Yang ketiga, baligh. Maka anak-anak yang masih kecil belum dewasa itu juga belum boleh memandikan, karena mereka bisa saja belum tahu ketentuan-ketentuan di dalam memandikan jenazah. Yang keempat, orang yang jujur dan saleh. Kenapa harus jujur dan saleh? Khawatir jangan-jangan kalau orang itu ember, tidak jujur, tidak saleh, nanti kalau ada sesuatu yang salah dengan jenazah, maka dia bisa saja ember, membuka aib daripada mayit kepada orang lain. Begitupun hubungan dengan terpercaya, amanah. Lalu tahu hukum memandikan jenazah, tahu tata cara memandikan jenazah, dan mampu menutupi aib si jenazah. Siapakah yang harus memandikan jenazah? Jika mayitnya laki-laki, maka yang memandikan adalah pertama, laki-laki yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit, kakak, adik, orang tua, atau kakek. Yang kedua adalah istri.
Meskipun dia perempuan, tapi dia adalah orang yang sangat dekat dengan mayit laki-laki itu, maka diperbolehkan memandikan. Yang ketiga, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan syarat tadi. Orangnya jujur, amanah, mengetahui tata cara memandikan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, perempuan yang masih mahram. Misalkan adik perempuan daripada mayit laki-laki. Ibu kandung daripada mayit laki-laki itu boleh. Nah, bagaimana kalau yang meninggal itu adalah jenazahnya perempuan? Maka yang boleh memandikan pertama adalah suami. Meskipun dia berbeda jenis kelamin, tapi dia adalah orang yang sangat dekat dengan istri. Kenapa? Karena memang di hadapan suami istri itu nggak ada aurat. Begitupun sebaliknya, di hadapan mayit laki-laki, ya istrinya boleh aja melihat aurat mayit tersebut. Yang kedua adalah perempuan yang masih ada hubungan kekeluargaan, kerabat, kakak, adik, orang tua, atau ibu, atau nenek gitu ya. Perempuan yang tidak ada hubungan kekeluargaan tetapi dia orang dengan memenuhi syarat tadi. Yang keempat, laki-laki yang masih mahram. Misalkan mertua, ayahnya, anak kandungnya, maka dia diperbolehkan untuk memandikan jenazah wanita. Kita akan memasuki pembahasan mengenai hal-hal penting di dalam memandikan jenazah. Alat yang dipergunakan untuk memandikan. Maka sebelum jenazah itu dimandikan, kita harus menyiapkan alat-alat ini. Yang pertama kapas. Kemudian 2 buah sarung tangan untuk petugas yang memandikan. Khawatir kalau langsung memegang nanti ada bakteri atau virus, atau ada kotoran yang masih menempel. Lalu spons halus untuk penggosok, alat penggerus untuk menggerus dan menghaluskan kapur barus. Kemudian sampo, kemudian daun bidara, lalu ada kapur barus, masker penutup hidung bagi petugas, gunting, di mana nanti dibutuhkan untuk membuka pakaian yang dipakai oleh jenazah, kemudian air, lalu pengusir bau busuk dan minyak wangi daun bidara. Niat memandikan jenazah. Jadi ketika orang itu memandikan jenazah, dia harus mengucapkan niat ini. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau mayit itu perempuan, nawaitul ghusla adaan an hadzihil mayyitati. Jadi kalau cowok hadzal mayyiti, kalau perempuan hadzihil mayyitati. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah yang pertama hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang kalau sebagian dari warga di situ sudah melakukan, sebagian komunitas daripada orang di situ sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang lain. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baina rajulun waqifun ma'an nabi. Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf bersama Nabi di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Aw qala fa'aqasathu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, wa kaffinuhu fi thawbain, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain, aw qal thawbaihi. Wala tuhannituhu, jangan beri minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Karena Allah akan membangkitkan orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa memandikan itu dilakukan oleh sebagian orang saja, tidak oleh semuanya. Hukum memandikan jenazah. Dalam hadis yang lain, Tufiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja faqala igsilna thalathan, seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi, sama.
Tapi ada sedikit perbedaan. Ya. فألقي إلينا حقه فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. Ya. Setelah selesai, kemudian diberikan kepada kami penutup badannya dan kami menguncir rambutnya menjadi 3 kunciran. Lalu kami arahkan ke belakangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ketika akan memandikan, yang pertama tata caranya adalah menutup aurat si mayit. Jadi nggak boleh mayit itu dibuka auratnya sama sekali ketika dimandikan. Jadi dianjurkan menutup aurat mayit ketika memandikannya. Lalu melepaskan pakaian serta menutupinya dari pandangan orang banyak. Sebab barangkali mayit berada dalam kondisi yang tidak layak untuk dilihat. Sebaiknya papan pemandian sedikit miring ke arah kedua kakinya agar air dan apa-apa yang keluar dari jasadnya mudah mengalir. Jadi posisi kepala dan dada itu kalau bisa jadi mayit itu kayak setengah duduk gitu ya, biar kotorannya gampang keluar. Yang kedua, membersihkan kotoran dengan cara kalau di perut ya ditekan sedikit ya. Kemudian kuku-kukunya ya, bersihkan, kalau panjang ya boleh dipotong, bulu ketiaknya dan lain-lain. Itu semuanya dibersihkan, termasuk kotoran-kotoran yang ada di telinga atau di alat kemaluan dan lain-lain. Petugas yang memandikan jenazah hendaklah mengenakan lipatan kain pada tangannya atau sarung tangan, tanpa harus melihat atau menyentuh langsung auratnya. Ya. Ketika selesai dibersihkan kotoran-kotoran itu, sebelum dimandikan maka mayit itu niat, jadi petugas yang memandikan itu niat, lalu mewudui jenazah sebagaimana wudu orang ketika akan sholat, ya, basuh muka, tangan dan seterusnya. Tetapi nggak perlu menggunakan istinsyak, menghisapkan air ke hidung dan berkumur. Ya. Kemudian juga dianjurkan mencuci rambut dan jenggotnya dengan busa perasan daun bidara atau dengan busa sabun. Baru kemudian membasuh tubuh jenazah dengan air. Dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan, kemudian ke tengkuk, ya. Kemudian tangan kanan, bahu kanan, kemudian belahan dada yang sebelah kanan, kemudian sisi tubuh yang sebelah kanan, kemudian paha, betis, dan telapak yang sebelah kanan. Selanjutnya dibalik jenazahnya, miring ke sebelah kiri, kemudian membasuh belahan punggung yang sebelah kanan. Kemudian dengan cara yang sama, petugas membasuh anggota tubuh yang sebelah kiri. Lalu membalikannya hingga miring ke sebelah kanan dan membasuh belahan punggung yang sebelah kiri. Dan setiap kali membasuh bagian perut si mayit, misalkan keluar kotoran dari tubuh si mayit, maka harus dibersihkan. Ketentuan lain di dalam memandikan jenazah. Apabila sudah bersih, maka yang wajib adalah memandikannya 1 kali. Dan sunnah 3 kali. Artinya membasuhnya 3 kali. Tapi kalau sekali bersih cukup. Adapun jika belum bersih, maka ditambahkan lagi memandikan sampai bersih. Atau bahkan sampai 7 kali ya, dikasih air, dituangkan air. Disunahkan untuk menambahkan kapur barus ketika basuhan yang terakhir, agar jenazah berbau wangi dan segar. Kenapa terakhir? Ya biar baunya terus masih ada, tidak hilang. Air yang dipakai untuk memandikan jenazah sebaiknya adalah bukan air hangat, tapi air yang air dingin itu. Kecuali memang dalam kondisi yang dibutuhkan, kalau mandinya harus pakai air hangat, misalkan karena kondisi yang sangat dingin dan lain sebagainya. Atau tujuan lain adalah misalkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mayit. Dibolehkan menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran, tetapi tidak boleh mengerik atau menggosok tubuh si mayit dengan cara yang keras. Karena mayit itu baru selesai dicabut nyawanya, kondisinya masih sakit, maka pelan-pelan. Dibolehkan juga membersihkan gigi si mayit dengan siwak atau sikat gigi.
Disunahkan juga menyisir rambut si mayit, ya, sebab rambutnya akan gugur dan berjatuhan. Setelah selesai memandikan jenazah ini, petugas mengelapnya dengan kain atau yang semisalnya. Kemudian memotong kumis atau kukunya jika panjang, serta mencabuti bulu ketiak, ya, apabila itu belum dilakukan ketika memandikan, dan diletakkan bersamaan di dalam kain kafan. Jadi diletakkan di situ. Kemudian apabila jenazah tersebut adalah wanita, maka rambut kepalanya dikepang menjadi 3 bagian lalu diletakkan ke bagian belakang. Tata cara mengkafani jenazah. Jenis kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Misalkan dalil tentang mengkafani jenazah, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka kafanilah ia dengan kain yang bagus. Di hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy qala albasu min thiyabikum albayd fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Jadi disunahkan memang kain kafan itu warnanya putih. Min thiyabikum albayd. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, kuffina Rasulullah fi thalathi athwab bidin sahuliyatin min kursuf laisa fiha qamisun wala imamah. Rasulullah dikafan dalam 3 kain putih yang di dalamnya tidak ada baju gamis dan serban. Cara mengkafani jenazah bagian 1, membentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Jadi ketika sebelum kain kafan itu ditaruh di tempat, misalkan di kasur atau di dipan, maka kainnya dulu yang ditaruh. Baru berikutnya membentangkan lapis pertama kain kafan di atas tali tersebut, kemudian tambahkan wangian. Yang ketiga, membentangkan lapis kedua, jadi 2 lapis. Setelah itu kemudian tambah juga wangian. Yang keempat, membentangkan lapis ketiga kain kafan di atas lapis kedua kain kafan, kemudian ditambahkan wangian. Yang kelima, sebelum mengkafani jenazah, kain kafan disiapkan dan digelar di samping jenazah yang akan dikafani. Sedangkan jumlah kain kafan yang akan digunakan bisa 1, 3, atau 5 lapis berjumlah ganjil sesuai dengan kadar kemampuan keluarga. Yang keenam, meletakkan jenazah di atas dipan yang telah disediakan dengan membujurkannya sebagaimana ketika sakit dan dimandikan. Jadi kepalanya di utara, kakinya di selatan. Semua anggota tubuh yang berlubang dubur, hidung, telinga disumbat atau bahasa Jawanya disumpel dengan kapas atau kain yang halus. Utamanya adalah lubang dubur, kecuali mulut karena mulut sudah diikat dengan kain dari dagu sampai kepala. Jadi lubang-lubang itu dikasih kapas. Lembaran kain kafan yang pertama dilipatkan kepada si mayit sambil mengambil kain handuk yang menutup auratnya dengan mendahulukan menutup tubuh bagian kanan. Yang kesembilan, melipatkan lembaran kedua dan seterusnya. Kan tadi ada 3 lapis. Yang pertama selesai, kedua, lalu ketiga. Setiap lipatan atau lembar dilebihkan ke bawah kaki dan ke atas kepala untuk diutas dengan tali. Jadi ketika mengukur panjangnya kain kafan, itu jangan persis dengan tingginya mayit. Kan mayitnya diukur dulu. Tambahkan 30 cm ke bawah, 30 cm ke atas. Atau secukupnya, kira-kira nanti bisa ditali. Setiap lipatan atau lembar kain kafan ditaburi minyak untuk mayar, hanud, dan kapur barus, agar kain kafan tidak cepat rusak. Setelah selesai dari semua lembaran atau lapis, maka diikat dengan seutas tali yang dibuat dari kain kafan agar kafan tidak gampang terbuka. Kain kafan bagi mayit perempuan karena tidak sama dengan kain kafan yang dipakai laki-laki. Kalau laki-laki tadi terdiri dari 3 lapis, maka perempuan itu terdiri dari 5 lembar kain kafan. Lembar pertama menutup seluruh badan seperti yang dipakai di kain kafannya laki-laki. Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung. Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, semacam kayak jarit. Dan lembar kelima berfungsi menutup pinggul dan paha. Hal-hal penting dalam
pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama niat. Kalau dia laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Niat ini di dalam hati, tapi sunnah dilafalkan dengan lisan. Kalau dia perempuan, beda. Hadzihil mayyitati. Usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Lalu takbir. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu. Atau sholawat Ibrahimiyah, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Setelah takbir yang ketiga membaca, kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thaljin wa bardin wa naqqihu minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadi minad danas. Wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Kalau perempuan tinggal diganti domirnya menjadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bima'in wa thaljin wa bardin wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahliha wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Atau cukup yang pendek, misalkan gak hafal sepanjang itu, langsung Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Di takbir yang keempat, yang terakhir, yaitu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Atau kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Baru mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Yang berikutnya adalah memakamkan jenazah. Nah, tata cara memakamkan jenazah ini, keranda diletakkan di sebelah selatan lubang, biar nanti tidak perlu muter. Dengan posisi kepala mayat berada di utara. Lalu mayat dikeluarkan dari keranda, mulai dari kepala, badan, kaki, dan kemudian masukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring menghadap kiblat, kepala di utara. Ketika memasukkan mayat ke liang lahat, dianjurkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Setelah jenazah masuk ke liang lahat, lalu dibuka. Nah, bagian mukanya, pipinya tempelkan ke tanah. Semua tali pengikat kafan dilepas. Kaki serta wajah disandarkan pada dinding kuburan. Agar tetap menghadap kiblat, kepala mayat bagian belakang dan beberapa bagian tubuh diganjal oleh tanah. Biasanya tanah yang dibulat-bulatkan itu. Setelah mayat dibaringkan sempurna, bagi yang menghadiri proses pemakaman dianjurkan menebarkan sedikit tanah ke arah kepala si mayat sebanyak 3 kali, lalu mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lalu kuburan ditutup dengan papan, ranting atau sejenisnya atau bambu agar tidak terkena runtuhan tanah yang akan digunakan untuk menimbun liang kubur. Sebelum dikubur disunahkan azan. Liang kubur ditimbun dengan tanah hingga rata atau lebih tinggi dari permukaan sebelumnya. Mendoakan mayat agar diberi ampunan oleh Allah. Bagi pengikut mazhab Syafi'i dianjurkan membaca talqin untuk mayit agar dipermudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir di kuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.